Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen Bapak dosen Zainul Arifin MPD yang telah memberikan saya tugas makalah yang berjudul Etika dalam Pekerjaan dalam bidang Teknik Informatika. Kata pengantarnya seperti ini dan bisa dilihat langsung saja pembahasannya. Ada 3 poin dari makalah yang saya presentasikan. 1. Kerja bukan sekedar memproduksi barang atau jasa. 2. Pentingnya bekerja secara rasional. 3. Penegakan kode etik pekerjaan. 1. Kerja bukan sekedar memproduksi barang atau jasa. Etika kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta untuk memberi citra positif yang perusahaan tempat Anda bekerja. Meski ada sekelompok orang yang lebih mementingkan keterampilan teknis dan kecerdasan, namun sekarang makin banyak perusahaan yang lebih memilih karyawan yang mampu bertata krama dengan sejawat, terlebih pada klien. Menurut John Rockefeller, kemampuan bertata krama terhadap orang lain akan nilai lebih tinggi daripada kemampuan-kemampuan yang lain. Sikap baik menurut sesuatu tata krama bukan berarti bersikap sebagai seorang yang tahu segala atau mengkoreksi kesalahan orang lain, namun sesuatu usaha untuk menghormati pihak lain dan memperlakukan mereka dengan sopan dan baik. Banyak etika yang berlaku di tempat kerja, namun ada beberapa yang perlu Anda cermati. 1. Menghormati budaya kerja perusahaan Anda. 2. Menghormati senior Anda dan lakukan sebagaimana mestinya tanpa bersikap berlebihan. 3. Hormati privasi orang lain. 4. Hormati cara pandang orang lain. 5. Tangani beban kerja Anda. 6. Bersikap sopan pada semua orang di kantor. 7. Tidak semena-mena menggunakan fasilitas kantor. 2. Pentingnya bekerja secara rasional. Pentingnya bekerja secara rasional, salah satu perbedaan penting antara manusia dan binatang adalah dalam hal berpikir. Sekaligus mempunyai otak, tetapi binatang tidak berpikir. Binatang tidak mempunyai kapasitas untuk memahami ciptaan, prinsip-prinsip yang mengatur alam, tetapi manusia mempunyai kapasitas untuk itu. Manusia memikirkan dirinya dan alam sekitarnya, bahkan mampu mengenal Sang Pencipta. Saingan manusia hanyalah malaikat yang mampu berpikir sekalipun tidak memiliki otak. Kemampuan berpikir ini melekat daripada manusia yang memang dicipta untuk mengelola bumi dengan baik, bukan malah merusaknya. Seharusnya tidak ada banjir yang menghancurkan persawahan dan perumahan yang seperti di negeri ini. Hutan tidak dibabat habis, alam tidak dirusak, tetapi tidak dirawat dengan baik agar terus dalam kesinambungan. Bumi hanya untuk mengelola dan melihara saja, tetapi juga kemampuan berpikir manusia ditujukan kepada bumi ini. Manusia diberi mandat untuk menggunakan tanah untuk memberikan hasil yang baik dari sebelumnya. Mengusahakan agar ciptaan lebih baik dari sebelumnya dan meningkatkan keindahan alam sampai mencapai keindahan terbaik. Untuk mengelola, melestarikan, dan mengembangkan bumi, manusia harus bekerja secara rasional untuk menemukan rahasia-rahasia ciptaan bumi. Selanjutnya, namun prinsip-prinsip ini tidak dipaparkan begitu gamblang oleh manusia. Tidak semua prinsip-prinsip itu terlihat jelas. Manusia bisa melihat matahari bergerak dari timur ke barat, tetapi manusia tidak bisa melihat prinsip-prinsip yang mengatur gerakan itu. Manusia bisa melihat batu jatuh dari atas ke bawah, tetapi ia tidak bisa melihat prinsip yang mengaturnya. Manusia harus mencari prinsip-prinsip itu dan menemukan hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Pembahasan yang ketiga, penegakan kode etik pekerjaan. Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan, dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum
dinilai menyinggung kode etik. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi kode etik profesi adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang setiap profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol bagi masyarakat atas potensi yang bersangkutan. Adapun pentingnya kode etik profesi adalah 1. Kode etik merupakan suatu cara memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. 2. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. 3. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Kode etik dapat dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai dari perusahaannya. Intinya, dampak yang timbul jika tidak diciptakan kode etik profesi adalah 1. Terjadinya penyalahgunaan profesi. 2. Kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dan profesinya karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi. 3. Memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kepentingan pribadinya, contoh para pejabat yang korupsi. 4. Jika tidak adanya kode etik profesi, seorang dapat memberikan image yang buruk dan profesi yang ditekuninya kepada masyarakat. Penyebab pelanggaran kode etik profesi. 1. Pengaruh sifat kekeluargaan, misalnya seorang dosen yang memberikan nilai tinggi kepada seorang mahasiswa dikarenakan mahasiswa tersebut keponakannya. 2. Pengaruh jabatan, misalnya seorang yang ingin masuk akademi kepolisian dia harus membayar puluhan juta karena kepada ketua polisi di daerahnya. Kapolsek tersebut hanyalah menyalahgunakan jabatannya. 3. Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir untuk melakukan pelanggaran. 4. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. 5. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. 6. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. 7. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dan para pengembang profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. 8. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas yang di antara para pengembang profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Untuk menutup, kesimpulannya adalah kerja merupakan keikhlasan manusia di mana melalui kerja manusia dapat mengapresiasikan dirinya agar lebih dikenal orang lain. Dunia kerja atau profesi merupakan sarana bagi perwujudan sekaligus pelatihan diri untuk menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaan profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok dengan mengandalkan keterampilan khusus, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup dan dilaksanakan dengan ketertiban pribadi yang mendalam. Karena itulah seorang profesional kepada sesuatu bidang kerja tertentu adalah orang yang benar-benar terampil dengan bidang kerjanya, lebih terampil dibandingkan dengan masyarakat umum untuk menyimbangkan serta sebagai petunjuk arah bagi para profesional itu. Diperlukan adanya suatu kode etik profesi yang dibuat dalam suatu kelompok profesi dan diharapkan akan dipegang teguh oleh setiap profesional yang tergabung di dalamnya. Jadi sarannya adalah seorang yang berprofesi dalam dunia IT haruslah berhati-hati dan memperhatikan kode etik dari profesi dan jangan sampai kita melanggar undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.